Terlihat hijrah, namun akhlaknya tak berubah. Merasa berlari, nyatanya hanya berdiam diri. Yap, itu pecutan. Pecutan yang sebenarnya Allah hadirkan untuk kita kembali kepadanya. Saya ingatkan lagi teman-teman, bertemanlah dengan orang yang benar-benar hijrah ke jalan Allah. Bukan hijrah hanya untuk mendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Rabb. Pada kesempatan tutur biru kali ini, kita akan mengupas sedikit mengenai polemik jilbab. Ini hanyalah secuil bahasan tentang jilbab yang banyak sekali orang khawatirkan. Dengan segenap hati saya bertutur ini untuk kita sama-sama koreksi dan berbenah diri. Bukan bermaksud menggurui, karena saya pikir berbagi lebih berarti. Semoga teman-teman berkenan mendengarkan opini saya. Baik, banyak sekali khususnya para perempuan sering mempermasalahkan penampilannya. Mulai dari mengoleksi dan menumpuk pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Lalu, kurangi antusias mempelajari ilmu agama, serta terlalu takut jika takdir yang menghampiri tak sesuai dengan keinginan. Di sini, saya sudah mengumpulkan beberapa poin keresahan yang dialami banyak muslimah. Insya Allah, kita akan bahas satu persatu dari poin tersebut. Kita mulai dari poin pertama. Akhir-akhir ini, aku bimbang dalam berpakaian. Bimbang. Saya rasa ini lazim banget ya di pikiran semua orang. Menurut teman-teman, kenapa sih seseorang itu bisa merasa bimbang? Oke. Bimbang muncul ketika seseorang itu melakukan suatu kehilafan. Ya, sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, sesuatu yang pasti memiliki konsekuensi buruk yang besar. Tapi teman-teman harus tahu bahwa bimbang yang sehat adalah bimbang yang datang karena kecintaan Rabb pada hambanya. Jadi, kenapa seseorang bisa merasa bimbang dalam berpakaian? Percayalah teman-teman, itu merupakan sinyal yang Allah kirimkan sebagai tanda bahwa ada khilaf dalam berpakaian kita. Baik, poin kedua. Dulu aku selalu pakai gamis, tapi sekarang kuubah fashionku. Oke, sepertinya poin pertama tadi sudah menjawab ini ya teman-teman.
reminder aja. Bagaimana hati kita tidak memberontak jika dulu kita berpenampilan syar'i, namun sekarang berani menanggalkannya. Dan konsekuensinya sudah didapat di poin pertama. Dan itu terjadi karena Allah beneran sayang sama kita. Lanjut poin ketiga. Aku gak kuat sama hujatan mereka. Dikatain ibu-ibu. Aku harus gimana? Untuk poin ketiga ini, memang sepertinya sudah mendarah daging. Setiap ada yang berusaha menjadi lebih baik, pasti kerikilnya banyak. Dan yang gak kuat, pasti berhenti. Atau bahkan putar balik. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan sedikit perihal hijrah. For your information, hijrah. Apa sih hijrah itu? Hijrah artinya berpindah. Pindah dari kebiasaan lama, misal tidak berhijab menjadi berhijab. Pindah dari lingkungan yang awalnya banyak bermain dengan laki-laki menjadi ke perkumpulan perempuan dan sebagainya. Sulit memang meninggalkan kebiasaan lama. Tapi bukankah Allah pun menjanjikan kebahagiaan barang siapa yang mengikuti kebenarannya? Perlu diingat teman-teman, Allah menciptakan makhluk hidup di bumi ini, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, bahkan jin pun adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi masing-masing makhluk pun punya cara tersendiri ibadahnya. Hewan dan tumbuhan bertasbih kepada Allah. Jin dan iblis mengakui bahwa mereka hamba Allah. Dan kita sebagai manusia sudah selayaknya memiliki pemikiran yang global. Apa maksudnya global? Gini, keseluruhan dari semua itu, manusialah yang sebenarnya makhluk Allah paling sempurna. Manusia memiliki kelebihan yang tidak Allah sematkan pada makhluk lain. Benar nggak? Tentu benar. Karena ini ada pada surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, simpelnya sebenarnya kita punya banyak kekuatan untuk menghalau hujatan, caci makian, gunjingan, dan sebagainya. Tapi nyatanya kita terlalu takut untuk berperang melawan itu. Kenapa saya berani bicara demikian? Yap, karena banyak dari muslimah itu yang notabene ingin dikenal banyak orang. Dan mungkin jika kita berpenampilan syar'i, maka tidak banyak yang mengenalnya. Itu salah, teman-teman. Percayalah, jika kita hidup berpatokan pada omongan orang, niscaya kita sendiri yang akan merugi. Tujuan kita itu Allah. Jika Allah tak ridho, mau kemana kita mengadu? Mau kemana kita bawa hidup kita? Jika sudah Allah datangkan niat baik dalam diri kita untuk berubah, maka ambillah, raihlah, pegang erat-erat. Itu tandanya Allah sudah ridho dan ingin kita kembali ke jalannya. Jangan pernah pikirkan, gimana kalau nanti mereka jauhi aku? Gimana kalau si ini gak mau main sama aku? Gimana, dan gimana?
Jangan takut teman-teman. Insya Allah, Allah akan kirimkan teman-teman terbaik yang bisa saling membantu untuk terus berada di jalan kebenaran. Ingat, bertemanlah dengan orang-orang yang benar-benar hijrah ke jalan Allah. Bukan hijrah hanya untuk mendapatkan jodoh. Poin keempat, aku merasa banyak dosa. Aku malu sama Allah. Bicara mengenai malu, saya rasa saya adalah hamba yang malu untuk bertemu Allah saat mempertanggungjawabkan ibadah nanti. Iya, ibadah saya terlalu sedikit, tapi hilaf membukit. Saya harap semua manusia sadar akan siapa dirinya. Tapi di sini saya coba untuk menguatkan hati saya, hati kamu, dan hati orang-orang yang gelisah akan ibadahnya diterima atau tidak. Teman-teman, percayalah, Allah itu Zat yang Maha Pemaaf. Pernah baca tentang kisah Umar bin Khattab? Dulu, beliau adalah orang yang suka membunuh, keras, kejam, dan sebagainya. Tapi, Allah takdirkan hidayah mengetuk pintu hatinya. Dan sekarang, menjadi orang yang sering kita sebut karena kegagahannya menegakkan Islam. Ini semua tanda bahwa Allah sayang dan masih kasih kita kesempatan untuk berbenah diri. Teman-teman pasti bertanya, Umar kan yang secara terang-terangan menentang Islam, bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah. Tapi kenapa Allah masih memberinya hidayah? Padahal itu kan kekasih Allah. Oke, sekarang saya bertanya, siapa yang berhak atas hati manusia? Jawabannya, Allah. Siapa yang memiliki skenario di langit dan bumi? Allah. Allah tahu kita ini akan seperti apa 1 detik kemudian. Allah tahu segalanya tentang kita. Dan Allah tahu Umar memiliki potensi untuk mendakwakan agama Allah. Maka dari itu Allah memberinya hidayah. Dan Umar pun adalah orang yang tanggap. Beliau meraih dan memegang erat hidayah tersebut. Itulah yang harusnya jadi pembelajaran untuk kita umat manusia. Lanjut poin kelima. Apa Allah masih nerima aku yang banyak dosa ini? Di poin kelima ini, poin yang saya sendiri pun tak bisa menjamin akan diri saya. Tapi, bukankah Allah Maha Pemaaf dan penerima taubat? Untuk diri saya, untuk kamu, dan untuk kalian yang sedang merenung akan hidup ini. Kembalilah pada Allah. Mohon ampun. Berusahalah untuk janji tidak akan mengulangi kesalahan yang berakibat fatal. Menyesali perbuatan, berdoa, semoga Allah kuatkan kita, dan terus berusaha bimbing diri kita untuk bisa mengingat Allah dalam segala hal. Aku takut Allah marah. Hafalanku juga banyak yang hilang. Baik teman-teman, kalau kalian katakan, aku takut Allah marah,
maka kalian harus percaya. Saya dan semua makhluk di bumi ini takut jika Allah marah. Namun berpikirlah lagi. Allah sudah mempersembahkan banyak hal yang baik. Kita tinggal melakukannya dengan ikhlas hanya karenanya. Semua makhluk diminta untuk kembali pada Allah. Dan kita juga mendapatkan pilihan untuk menjadi yang disayang atau yang diabaikan. Pasti semua orang akan menjawab, disayanglah. Nah, teman-teman sudah tahu toh jawabannya. Untuk itu, kita juga harus berani ambil resiko dengan amalan yang Allah ridho, meski kadang tidak disukai semua manusia. Baik, poin ke-7. Tapi teman yang ngajak ngaji cuma 3 orang. Oke. Poin ini memang dianggap musibah jika sudah hijrah. Saya beri jawaban singkat. Temanmu yang sebenarnya adalah yang tahu bagaimana kondisi baik dan buruknya kamu. Bertemanlah dengan orang yang bisa saling membantu di akhirat. Bukan sekedar bermain di dunia yang fana ini. Ingat, kita hidup untuk mati, teman-teman. Karena jelas Allah sudah menuliskannya dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi persiapan bekal itu penting. Salah satunya, bekal teman-teman yang gigih di jalan Allah. Baik, poin ke-8. Gimana kalau aku dihujat lagi? Aku takut imanku goyah. Oke, hujatan. Memang agak serem ya. Bak penajam yang ingin menujam. Oke, singkatnya adalah kalau takut untuk berbicara, maka lebih baik diam. Biarkan saja mereka mau bilang apa. Yang penting, yakinkan pada hatimu bahwa Allah akan sayang kamu. Jika memang dibutuhkan penjelasan, maka jelaskanlah dengan baik. Sampaikan saja, aku ingin disayang Allah. Aku juga sayang sama orang tuaku, maka dari itu aku begini. Aku hanya tidak ingin mempertebal dosa. Misal mereka menjawab, sok suci lo. Jawab saja, siapa yang bisa menilai kesucian manusia? Cuma Allah yang tahu seberapa suci hambanya. Poin ke-9. Sepertinya ini merupakan problem besar bagi muslimah. Syar'i. Perusahaan mana yang mau nerima aku nanti? Poin ini memang banyak banget dikhawatirkan, apalagi jika muslimah punya jenjang akademik yang tinggi, like sarjana, maybe. Oke. Teman-teman mau saya jawab singkat atau saya jelaskan layaknya interpretasi gelombang seismik dalam prodi teknik geofisika? Oke, singkat saja ya. Kalau aku syar'i, kemungkinan banyak yang menolak aku karena pasti banyak yang lebih fashionable. Oke, awalnya pasti teman-teman akan berpikir demikian. Saya juga. Tapi perlahan saya ubah mindset saya menjadi pekerjaan. Percayalah, Allah punya segalanya. Allah penulis skenario hebat yang gak ada tanding.
Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita, bahkan sebelum kita lahir. Kuncinya Allah, Allah, dan Allah. Semua yang Allah tuliskan itu yang terbaik untuk hambanya. Dan satu lagi yang perlu diingat, tenang saja, Allah pemegang kuncinya. Kalau Allah sudah takdirkan saya, kamu, kita kerja di suatu instansi, percayalah kamu akan di sana. Dan tak lupa pastinya, tugas kita harus rajin berdoa supaya Allah memudahkan kita. Baik, poin ke-10. Sepertinya ini poin terakhir ya. Aku takut mengecewakan orang tua yang sudah menguliahkanku. Teman-teman, ingin rasanya saya up untuk pertanyaan ini. Tapi saya akan berikan penjelasan yang penjelasan ini menguatkan hati saya, otak saya, dan kaki saya. Semoga ini juga berlaku untuk teman-teman ya. Baik, semua orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang bagus, mapan. Tapi pernah gak sih kita atau teman-teman berpikir, sebenarnya orang tua ingin sekali anaknya menjadi tali untuk dia bisa ke surga dengan mudah. Untuk itu, mulailah kita berpikir bahwa jika saya mengedepankan Allah, niscaya Allah akan memudahkan urusan kita dalam hal apapun. Percayalah, percaya pada Allah. Oke, thank you very much. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menggubris tutur biru kali ini. Dan ini penghujung, poin ke-11. Yakin deh, ini terakhir, tak bertambah. Saya harap teman-teman sudah paham ya dengan penjelasan tadi. Jika belum, maka telaahlah. Ada banyak yang terkandung di dalamnya. Self-reminder, terlihat hijrah, namun akhlaknya tak berubah. Merasa berlari, nyatanya hanya berdiam diri. Yap, itu pecutan. Pecutan yang sebenarnya Allah hadirkan untuk kita kembali kepadanya. Saya ingatkan lagi teman-teman, bertemanlah dengan orang yang benar-benar hijrah ke jalan Allah. Bukan hijrah hanya untuk mendapatkan jodoh. Jangan pernah menghakimi seseorang, karena sejatinya kita tidak tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Bisa saja kan, dia lebih suci dari kita di hadapan Allah. Renungkan baik-baik, mohon ampun pada Allah, dan berjanjilah kepadanya. Jelas, terakhir, jadikan motivasi dalam diri kita bahwa kita butuh Allah. Surga ada di telapak kaki ibu, dan tak lupa dengan ayah. Orang tua mengharapkan kemudahan surga melalui anaknya. Dan sudah sepatutnya kita sebagai anak berusaha memberikan jalan kemudahan tersebut agar saling mendapatkan ridhonya. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih teman-teman. Jika ada saran, saya persilahkan dengan segala hormat. Dan jika ada kritikan, sampaikanlah dengan bijak. Allah ciptakan semua dengan porsi terbaiknya. Jangan sampai salah mengaplikasikannya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.